berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mulai ibadah online. Tolong berkati kami dan pimpin kami dari awal sampai akhir, dan hilangkan COVID-nya supaya kami bisa ibadah di gereja. Makasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ayo adik-adik semuanya kita bangkit berdiri, kita pakai gerakan ya. Ayo semua semangat ya. Ayo semua siap-siap. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siap-siap semua. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Adik-adik tetap masih bangkit berdiri ya. Hari ini kita mau belajar satu lagu baru. Wow, pokoknya kita harus selalu menjaga hati kita dimanapun kita berada. Ingat ya, jagalah hatimu terhadap dosa. Siap-siap semua. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa.
semuanya tutup matanya, kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari yang indah hari ini Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk kami memuji-muji akan nama Engkau. Tiba saat ini Tuhan, kami rindu untuk belajar akan firman Tuhan. Tuhan Yesus, Kau tolong kami untuk kami tetap sungguh-sungguh mendengarkan akan firman-Mu. Tuhan, Kau tolong mengurapi setiap kakak kami yang akan mengajar hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Hai semua, ketemu lagi sama Karika minggu ini. Oke, pada minggu ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik. Jadi menariknya tuh apa? Wah, pasti semua penasaran nih. Nah, Karika mengambil tema firman kita hari ini yaitu merendahkan hati untuk berpuasa. Di mana tuh Kak? Kitabnya diambil dari mana Kak? Oke, firman hari ini kita ambil dari Daniel 1. Adik-adik bisa buka Alkitab, coba dibaca. Itu kisah tentang Daniel dan ketiga orang temannya. Oke, jadi karena tema hari ini tentang puasa, Tuhan ingin kita termasuk adik-adik punya hubungan baik dengan Tuhan. Nah, tuh supaya juga adik-adik tahu kehendak Tuhan. Kayak sekarang nih, adik-adik punya banyak kegiatan kan di rumah. Jadi kayak misalnya, sekolah online, terus mainnya juga main game di handphone, terus nonton YouTube. Jadi semua itu bikin kita sibuk banget gitu. Jadi kadang-kadang terlalu asik nih bikin TikTok. Jadi lupa untuk kita berdoa, untuk kita memberikan yang terbaik gitu untuk Tuhan. Tapi sebenarnya itu nggak boleh ya adik-adik. Jadi saat kita berdoa kita harus fokus dengan Tuhan. Kita harus berserah diri kita kepada Tuhan. Dan dalam berserah itu berarti kita nggak memikirkan diri sendiri ya. Jadi kita memikirkan Tuhan. Kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Nah, tokoh kali ini Daniel. Ya adik-adik ada nih pasti yang udah dengar, udah tahu ceritanya seperti apa. Nah, kali ini kita membahas tentang puasa Daniel. Seperti apa ya puasanya? Yuk, coba adik-adik bisa lihat video berikut ini. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Lalu Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja. Ada juga beberapa orang Yehuda. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsazar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Mereka harus dididik selama 3 tahun supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan sesudah itu, mereka harus bekerja pada raja. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja.
Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu, supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Aku takut kalau Tuanku Raja berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain. Sehingga karena kamu, aku dianggap bersalah oleh Raja. Kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana. Kemudian berkatalah Daniel, Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari. Dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian, perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap ke hadapan Nebukadnezar, raja bercakap-cakap dengan mereka. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan raja kepada mereka, tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Koresh. Nah, adik-adik sudah lihat ya tadi puasa Daniel tuh seperti apa. Tapi sebelum kita bahas puasa Daniel, ada bermacam-macam nih puasa. Contohnya ada puasa Musa yang 40 hari 40 malam dia nggak makan, dia nggak minum. Atau puasa Esther 3 hari 3 malam dia juga nggak makan dan nggak minum. Atau puasa Yesus 40 hari 40 malam juga tidak makan dan tidak minum. Puasa Daud yang tidak makan dan semalaman berbaring di tanah. Nah, sedangkan puasa Daniel ini adalah 10 hari hanya makan sayuran serta minum air putih. Juga dia berdoa selama 21 hari. Setelah adik-adik tahu puasa yang dilakukan Daniel, dia nih puasa makannya tuh nggak makan daging ya adik-adik, dan juga nggak minum anggur yang disediakan raja. Nah, karena dia puasa, Tuhan memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Juga dia mempunyai pengertian nih tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Alkitab nih mencatat sosok Daniel ini diberkati Tuhan karena cara hidup yang taat kepada kehendak Tuhan. Ia juga seseorang yang diberikan oleh Tuhan wawasan yang luas, bijaksana, dan dipenuhi hikmat Tuhan. Ya, ketaatannya ini digambarkan yaitu dengan kebiasaan dia. Dia tuh berdoa 3 kali sehari dengan menghadap ke Yerusalem. Adik-adik bisa lihat ini di Daniel 6 ayat 12. Oke, selanjutnya Daniel melakukan perintah Tuhan dengan berpuasa 10 hari dengan makan apa? Iya, makan sayur. Terus minumnya minum apa adik-adik? Iya, minum air putih. Dan dia juga berdoa selama 21 hari untuk mendapatkan perintah Tuhan. Apakah Tuhan tahu nih Daniel melakukan puasa 10 hari dan doa 21 hari? Tentu saja Tuhan tahu, karena Tuhan memberikan kuasa besar atas Daniel untuk penglihatan-penglihatan, sehingga ia bisa menjadi orang yang dipakai Tuhan untuk menyebarkan kasih Tuhan. Ya, Daniel ini bisa jadi contoh penyertaan Tuhan kepada setiap dari kita
adik-adik yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi dalam Daniel 10 ayat 12, malaikat Gabriel berbicara nih, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Wah, sungguh besar ya kuasa yang Tuhan berikan kepada Daniel. Tetapi karena Daniel itu sendiri mau merendahkan dirinya, nggak menganggap kepentingan diri dia sendiri, dia mau menjadikan Tuhan sebagai nomor satu dan mau tahu kehendak Tuhan itu seperti apa. Jadi jawabannya dia dapat dari apa? Dari puasa yang dia lakukan, dari dia tidak menajiskan atau dia tidak memakan makanan yang disediakan raja, tetapi dia memakan makanan yang Tuhan berikan untuknya. Oke. Nah, adik-adik sendiri, dari kisah Daniel ini kita belajar bahwa doa sama puasa itu adalah komponen penting dalam kehidupan kekristenan kita. Sebab itu dapat menjadi senjata kita loh adik-adik, untuk kita pakai untuk mengerti tentang penyertaan Tuhan kepada setiap orang yang mau berserah kepada Tuhan. Jadi adik-adik, kita sudah tahu bahwa puasa itu adalah cara kita untuk mengetahui kehendak Tuhan. Gimana caranya? Yaitu dengan tidak makan dan tidak minum, seperti tokoh-tokoh Alkitab lainnya yang kakak sebutkan di awal. Ya, jadi kakak berharap adik-adik mengerti apa arti puasa itu dan tahu kenapa puasa itu kita lakukan. Ya adik-adik, sekarang yuk mari bersama Kak Rika kita akan berdoa untuk menutup firman ini. Mari semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, kami mengetahui apa itu puasa yang dilakukan oleh Daniel sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu. Tuhan tahu bahwa Daniel merendahkan dirinya dalam puasanya supaya ia mendapat kehendak Engkau. Ya Bapa, terima kasih untuk berkat-Mu kepada kami semua, kepada anak-anak-Mu. Kami juga mau belajar untuk merendahkan diri kami, untuk mengetahui ya Bapa kehendak-Mu. Pimpin kami ya Bapa dalam aktivitas kami sepanjang minggu ini. Biarkan kami ya Bapa lebih taat dalam berdoa, dalam membaca Alkitab, dalam mendengarkan perintah-Mu, juga perintah Papa Mama kami, supaya kami jadi anak yang Engkau kasihi. Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kamu tahu nggak arti dari rendah hati? Tahu dong kok. Rendah hati itu tidak memandang rendah orang lain dan tidak sombong dan hidup sederhana. Nah, kalau gitu Koko punya pertanyaan nih. Apa tuh? Hewan apa yang paling rendah hati? Cacing. Salah deh. Yang benar itu ulat. Kok bisa kok? Karena ulat pas dia masih jadi ulat, dia suka dihina, soalnya dia jelek. Tapi dia nggak marah, karena dan juga dia tahu kalau dia akan menjadi kupu-kupunya cantik. Tapi dia itu nggak sombong. Oh gitu ya kok. Kalau gitu Dede punya ide, gimana kalau kita bikin prakarya cacing? Cacing, maaf ya teman-teman, salah ngomong, ulat. Kita bikin prakarya ulat.
Pertama kita siapkan dulu bahan-bahannya. Yang pertama kertas origami, gunting, dan spidol permanen. Untuk membuat prakarya kali ini caranya adalah satu lembar kertas origami kita lipat menjadi 4 seperti ini. Nah, kemudian di garis lipatannya itu kita potong ya. Jadi satu kertas origami ini bisa menjadi 4 buah prakarya ulat. Nah, ini kita gunting dulu, ini satu bagian. Nah, satu bagian ini kita bisa membuat satu buah ulat ya. Nah, caranya adalah dari satu bagian ini kita lipat menjadi 2 bagian. Nah, kemudian kita buka lagi. Nah, kan ada garis tengah di tengah-tengah ini ya. Nah, kemudian kita lipat ke dalam ke arah garis tengahnya itu. Kita lakukan pada kedua sisi. Kemudian kita lipat lagi ke dalam. Kemudian baru kita lipat lagi menjadi 2. Nah, setelah jadi lipatan seperti ini, kita gunting kedua ujungnya berbentuk lengkungan ya, seperti ini ya. Dilakukan pada kedua sisi. Nah, kemudian dibuka lipatannya. Nah, kita posisikan seperti ini. Kemudian gunakan spidol permanen untuk menggambar mata dan mulut ulat. Nah, jadi deh. Nah, tadi kan udah dikasih tahu caranya. Nah, sekarang aku sama koko aku ada lomba nih. Lomba siapa yang ke finish ini itu pemenangnya. Siap, ready, steady, go. Yeah.